Gerakan Global Cegah Terorisme, dialog kita lanjutkan kembali. Mbak Ning, kalau kita bicara soal bahwa pool bucket tadi, pengumpulan bahan keterangan tadi, itu analisanya bisa banyak gitu kan ya. Bisa memang itu ISIS, bisa itu alasan politis atau apapun lah gitu. Betul. Tapi apa alasannya ISIS kemudian menempatkan diri di posisi yang bertanggung jawab dalam kasus ini sebetulnya? Apa keuntungan mereka? Oh, itu sudah pasti ISIS mendapatkan satu poin bahwa mereka bisa melakukan syiar, di mana mereka itu adalah menjadikan keadaan di Paris itu sebagai panggung mereka. Kan mereka butuh menyiarkan keberadaan mereka di dunia. Nah, meskipun kemudian mereka harus menerima dampak semua negara bersatu untuk melawan mereka kan pada akhirnya. Betul, tetapi dalam hal ini ISIS sendiri kan memiliki kebijakan. Jangan lupa loh, ISIS ini adalah sebuah milisi yang sangat kuat, yang memiliki organisasi sudah sedemikian rupa, berlapis, dan memiliki kompartemen-kompartemen seperti dimiliki oleh lembaga-lembaga intelijen dari negara manapun. Jadi mereka itu juga sudah memiliki kemajuan teknologi yang pesat dan lain sebagainya, serta pengelabuhan ya, disepsi juga mereka memiliki ilmu yang sudah cukup tinggi. Oleh karenanya, kalau saya melihat apabila ada warga negara kita yang berangkat ke Syria, dan sudah banyak yang pulang juga. Nah, itu berbahaya sekali mereka dikasih pulang. Karena apa? Mereka bukan hanya memiliki isme, tetapi ilmu perang dan lain sebagainya, menggunakan senjata, merakit dan lain sebagainya sudah diberikan. Dan satu hal lagi, ISIS itu menerapkan bahwa apabila itu ada togut itu harus dihabiskan. Dan itu kan dorongan kekejamannya kan sangat tinggi. Itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Yang dimaksud togut itu adalah setan dan lain sebagainya. Iya, lawan daripada kebaikan. Ya. Nah, dan yang dianggap kebaikan itu adalah apa yang ISIS miliki kan, itu sebetulnya. Betul. Nah, ini kalau kita bicara apalagi mereka sudah banyak yang pulang ke Indonesia, terus juga sebentar lagi juga kalau saya tidak salah banyak tokoh-tokoh radikal yang dipenjara itu akan keluar dari penjara. Ini bukankah menjadi ancaman yang luar biasa sebetulnya? Memang ada proses namanya deradikalisasi, lalu kemudian hal-hal ini seperti terus diadakan penggalangan-penggalangan, tetapi itu kan tidak mudah karena itu ada di sini dan ada di sini. Nah, oleh karenanya saya berpikir sikap Indonesia harusnya tegas terhadap kelompok radikal. Jadi jangan biarkan mereka itu bisa masuk ke dalam aspek kehidupan bangsa bernegara. Bentuk ketegasan seperti apa? Bukankah selama ini juga sudah tegas sebetulnya? Ya, tapi kan sekarang ini kan bentukan-bentukannya bermacam-macam. Mereka sangat kreatif masuk ke media sosial, mempengaruhi publik dengan cara-cara yang seolah-olah menjembatani kebaikan, lalu kemudian semua mengatasnamakan Tuhan dan lain sebagainya. Meskipun kita harus yakini bahwa terorisme has no religion, gitu. Karena juga bukan hanya Islam yang bisa melakukan teroris. Di mana-mana juga terjadi. Di mana-mana terjadi. Oleh karenanya, harapan saya keberadaan Presiden Jokowi di sana hendaknya juga menyampaikan bagaimana kehidupan toleransi beragama di Indonesia, meskipun belum perfect amat, tetapi kan jauh lebih baik daripada kehidupan di Eropa sekarang. Oke, Mbak Ning, kita kembali lagi ke G20, ke G20. Semua negara itu mengambil sikap. Pak Jokowi juga ada di sana sebetulnya kan pada saat ini. Nah, apa yang harus diambil, keputusan apa yang harus diambil, sikap seperti apa yang harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia terkait ini? Ya, sebenarnya Indonesia jangan terjebak pada konflik Timur Tengah dengan negara-negara adidaya. Karena kita kan tetap berprinsip bahwa politik bebas aktif itu milik kita. Jadi memang dalam hal ini Pak Jokowi justru harus menjadi center point di G20 untuk menyampaikan berbagai
interfaith dialogue atau interfaith diplomasi yang selama ini sudah lama ditinggalkan dalam polugri Indonesia gitu. Artinya sayang sekali kan. Diplomasi antara siapa dengan siapa sebetulnya? Bisa multilateral, bisa bilateral. Dalam hal ini kan apabila kita melakukan interfaith dialogue, kita bicara mengenai pluralisme dalam beragama, mengajak seluruh masyarakat dunia bersatu dalam cinta kasih dan lain sebagainya. Dan juga Pak Jokowi sendiri saya rasa bisa menggunakan semacam kayak komponen-komponen diplomasi yang selama ini sudah lama tidak dipakai. Sepertinya mengajak atau mengundang pertukaran siswa melalui beasiswa dalam Dharma Siswa. Itu terkait juga dengan bagaimana membangun keberagaman agama sehingga dapat setidaknya meredam keadaan di Eropa itu sendiri dan dunia tentunya. Nah, Mbak Ning, terkait apa yang terjadi di Paris yang sebetulnya banyak orang tidak menduga, mungkin intelijen punya informasi, tapi banyak orang yang tidak menduga itu akan terjadi. Nah, terus kemudian ada 145 orang kalau saya tidak salah WNI yang tadinya ke Suriah sekarang sudah kembali ke Indonesia. Terus ada tokoh-tokoh radikal yang dipenjara kemungkinan juga akan keluar dalam waktu dekat ini. Anda mengatakan bahwa kita harus mengambil sikap tegas. Sikap tegas seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan supaya aksi-aksi yang terjadi di Prancis atau dimanapun itu jangan sampai terjadi lagi di Indonesia. Kita punya pengalaman yang luar biasa sangat berbahaya sekali. Nah, apa yang harus dilakukan? Meskipun sulit ya, tetapi saya rasa mungkin pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana membuat orang yang sudah berangkat ke Syria itu jangan diberi kesempatan lagi masuk ke Indonesia. Artinya kewarganegaraan mereka dicabut? Kewarganegaraan mereka dicabut atau ada satu proses bahwa mereka bisa masuk dalam kehidupan masyarakat dengan syarat tertentu. Seperti apa contohnya? Ya, seperti mereka juga harus melapor kepada aparat terdekat dan lain sebagainya. Meskipun itu sulit gitu. Karena juga kan dalam hal ini kan kembali lagi saya katakan bahwa kalau ini sudah terkait dengan keyakinan, adanya di sini dan di sini. Kita nggak bisa kan kalau seperti halnya kita mengatasi masalah kriminal, artinya kan tinggal dipenjarakan beres. Artinya mungkin ini pemikiran orang awam, Mbak Ning. Kalau misalkan kita kan tidak mengakui double kewarganegaraan, ketika mereka memilih bergabung dengan ISIS itu sebagai warga negara ISIS. Ya sudah, jangan biarkan. Tapi kan repotnya mereka nanti akan minta dideportasi. Deportasi itu kan pasti mereka dapat tambahan transportasi dan lain sebagainya. Justru itu yang mereka harapkan. Jadi memang tidak mudah, oleh karenanya komunitas intelijen pusat maupun daerah di Indonesia itu harus memiliki satu metode dan mekanisme khusus dalam penanganan hal ini. Kalau kita berpikir untuk negara kita. Sementara ya mudah-mudahan saja Pak Jokowi itu melakukan interfaith dialogue di G20. Mbak Ning, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih Mas Rudi.